Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada Zoom malam hari ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya mendapatkan syafaat dan mampu melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Yang terhormat Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari selaku founder dan co-founder SSW, yang saya hormati Ketua Divisi Training Rizal Fahmi Ramadan, yang saya hormati seluruh PIC dari SSW 1 sampai dengan 31, yang saya hormati seluruh leader dan seluruh mitra SSW, dan yang saya banggakan para tamu undangan. Tadi sudah perkenalkan saya Anissa Sabrina, biasa dipanggil Anissa. Tapi kalau Aina bisa manggil Sabrina, teman-teman di kampus juga manggil Sabrina. Kepada Ibu yang manggil Anissa, saya latar belakang seorang bidan. Aktivitas saya sehari-hari selain sebagai bidan, aktif di organisasi dakwah juga di Pemuda Muslim Bekasi atau Al-Kafi, masih aktif di sana. Terus masih suka isi mentoring di masjid, jadi selain jadi bidan, aktif di organisasi dakwah dan juga di sini di bisnis yang sedang saya jalani. Dream saya adalah memberangkatkan haji dan umroh kedua orang tua, menggandeng tangannya di depan Ka'bah dan bisa haji furoda di usia muda. Ini format yang akan saya sampaikan terus ketika nanti berkenalan di depan forum. Jadi semoga ketika Dreams ini sampai kepada banyak orang, semoga banyak yang mengaminkan dan energinya ketransmisikan ke semesta. Jadi gampang dikabulin insya Allah. Dan semoga kita semua dimampukan Allah untuk mencapai impian kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tadi sudah jelaskan ya, saya seorang bidan, lulusan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jadi lulus tahun 2017. Karena kalau bidan itu kan 3 tahun, jadi sudah lulus lama ya, sudah kerja selama 5 tahun. Dan apa sih yang membuat saya akhirnya tertarik untuk berbisnis di usia muda gitu ya. 5 tahun kerja sebagai bidan bukan berarti tidak cukup gitu ya. 5 tahun itu luar biasa gitu perjuangannya. Terus finansialnya juga sebenarnya sudah tercukupi dengan 5 tahun sebagai bidan. Terus juga apa ya, segala hal yang saya sudah dapatkan ketika menjadi bidan dan saya mencintai profesi saya sebagai bidan, akhirnya memang saya waktu itu kepikiran untuk punya bisnis apapun itu bentuknya, saya nggak tahu saat itu di usia muda gitu. Saat itu di usia Memboy ini kan 25 tahun, 24-25 tahun. Akhirnya Allah perkenalkan pada bisnis di sini yang dimana saya rasa anak muda pasti bisa untuk menjalaninya gitu. Bisnis apa sih yang sedang saya jalankan dan teman-teman saya jalankan, bagaimana saya menjalaninya dan apa yang ada di dalamnya nanti akan saya bahas selanjutnya di bisa di share PowerPoint-nya. Oke, ini bukan bermaksud menggurui tapi hanya sharing-sharing saja. Semoga juga ini menjadi ilmu kita bersama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dan teman-teman sekalian, selamat datang di seminar bisnis syariah, peluang percepatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita lihat kata kunci ya dari PPKM, di sini tuh peluang percepatan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini adalah sebuah peluang usaha untuk percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan kita semua tahu faktor utama kesejahteraan masyarakat itu adalah ekonomi. Itu tidak bisa dilepas gitu ya. Banyaknya kemaksiatan, banyaknya kriminalitas itu tidak jauh dari masalah ekonomi. Banyaknya kasus perceraian dan sebagainya itu juga tidak jauh dari masalah ekonomi. Dan boleh di next. Oke, dan kita semua saat ini bergabung pada, menurut saya ini sebuah organisasi yang luar biasa yang tidak membeda-bedakan usia gitu ya. Saya merasa nyaman di sini gitu, walaupun tantangannya banyak saya akui.
Tapi saya merasa nyaman dan mampu membawa teman-teman saya juga pada komunitas yang luar biasa ini, komunitas anti riba Smart Synergy World, yang tagline-nya tuh gini, semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Dan saya sudah rasakan semua tagline dari SSW tersebut dan memang benar adanya, di mana kita sama-sama bersaudara, entah latar belakangnya apa, berbeda umur, dan mungkin berbeda profesi dan sebagainya, untuk menemukan solusi bersama. Karena yang saya tahu bisnis itu nggak bisa sendirian gitu. Dan selanjutnya semangat sukses bersama. Jadi ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain ketika sudah mendapatkan kesuksesan. Boleh di next. Nah, kita kenalan dengan yang namanya riba. Riba itu secara bahasa artinya bertambah, sedangkan menurut istilah riba itu adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang. Ini saya mau tanya dulu, semoga ada yang mau bersedia jawab gitu ya. Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian, tahu nggak sih dosa, satu-satunya dosa yang Allah tegaskan kita nggak deketinnya aja tuh nggak boleh. Itu dosa apa tuh? Kira-kira ada yang tahu nggak? Zina. Oke, betul. Jadi Allah tegaskan dalam Al-Quran satu-satunya dosa yang ngedeketinnya aja itu kita nggak boleh adalah zina. Kita memang tidak bahas zina, cuma nanti akan saya sambung ke riba. Jadi kita nggak deketin khamar itu kalau nggak sampai minum nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Ketika sudah minum baru jadi haram gitu kan. Kita nggak deketin anjing atau nggak jadi masalah. Ketika sudah liurnya itu menjadi masalah gitu, menjadi dosa. Tapi zina satu-satunya dosa atau maksiat yang memang Allah tegaskan kita dilarang ngedeketin aja tuh nggak boleh, karena zina tuh banyak tahapan-tahapannya. Dan boleh di next. Oke. Ini ada ayat Al-Quran, Al-Baqarah ayat 275, wa ahlallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi selanjutnya saya temukan hadis Nabi bahwa dosa riba, jadi riba itu punya 73 pintu dosa. Dan yang paling ringan adalah seperti laki-laki menzinahi ibu kandungnya sendiri. Jadi saking Allah tegaskan juga zina itu kita dilarang ngedeketin, ternyata dosa riba itu seperti menzinahi bukan muslim, dan itu yang paling ringan gitu. Itu ada di hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya banyak sekali ayat-ayat yang atau hadis Nabi yang membahas tentang riba, saking memang riba ini sebenarnya membahayakan untuk ekonomi umat gitu. Ada waktu juga timbul gitu pertanyaan buat saya, zina sama riba tuh lebih mana gitu dosanya yang paling, cuma sebenarnya dua-duanya dosa gitu ya. Cuman ketika saya baca gitu ya, ada satu hadis lagi saya temukan, hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa disampaikan riba itu 1 dirham dari hasil riba lebih besar dosanya di hadapan Allah daripada dosa yang ditanggung oleh 36 kali zina, dan ini hadisnya sahih. Jadi luar biasa ya, kadang di sekeliling kita tuh masih banyak itu yang melakukan itu, padahal hadis Nabi sudah begitu, Al-Quran juga sudah begitu dahsyatnya gitu, bagaimana dosa riba ini luar biasa sekali ya. Jadi semoga kita semua termasuk orang-orang yang memang Allah hindarkan dari riba dan mendapatkan harta yang halal. Amin. Oke, sebenarnya saya nggak terlalu banyak untuk mengetahui tentang riba gitu, karena saya sendiri tidak pernah tersentuh itu gitu. Cuma saya tahu perjuangan ayah saya untuk menghindari riba. Jadi kalau mungkin di keluarga tuh punya mobil untuk keluarga, mungkin pas anak-anaknya masih kecil gitu mungkin ya, karena kan mobil sudah suatu kebutuhan. Tapi saking ayah saya ini menghindari riba gitu, tidak mau beli dengan yang nyicil, akhirnya keluarga kami itu baru punya mobil saat saya lulus kuliah gitu. Jadi cash bayar 200 juta, itu saking menghindari riba. Karena tidak mau anak istrinya dapat dari harta yang ada ribanya gitu. Khawatir ada ketidakberkahan. Dan semoga Allah
balas setiap kebaikan ayah saya untuk menghidupi anak istrinya dengan harta yang halal. Dan saya belajar di sini bagaimana kuatnya orang tua saya menghindari riba, karena memang bahaya sekali gitu Bapak dan Ibu sekalian. Saya yang masih muda aja khawatir ketika nanti mungkin membutuhkan sesuatu terjebak oleh riba, dan alhamdulillah di komunitas ini selalu diingatkan bahaya tentang riba. Jadi kita tahu banyak orang yang sebenarnya membutuhkan solusi, tapi nggak tahu nih mau kemana gitu ketika mereka membutuhkan solusi itu, dan semoga kita bisa hadir kepada mereka untuk memberikan solusi. Boleh di next A. Nah, ini apakah Anda memiliki permasalahan ekonomi? Jadi mungkin yang biasanya yang sudah berkeluarga ada masalah hutang kah, atau cicilan, atau mungkin terjerat riba, atau mungkin yang biasa anak muda tuh butuh tambahan penghasilan gitu. Saya sering ketemu anak muda tuh walaupun sudah kerja, tapi dia masih butuh karena rata-rata kan ini ya banyak yang apa hedon gitu, banyak yang boros gitu ya. Jadi kadang harus punya tambahan penghasilan. Next. Oke, atau mungkin nggak punya hutang, nggak punya cicilan nih anak muda, tapi punya impian-impian yang apakah impian ini bisa terwujud dengan pekerjaan kita saat ini gitu ya. Mungkin ada yang ingin motor yang bagus, atau rumah mewah, mobil yang mewah, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau bahkan yang untuk muslim untuk umroh. Boleh bisa. Atau impiannya bisa berbagi lebih banyak gitu ya. Satu saya tulis di dream saya itu ingin berbagi lebih banyak gitu. Itu salah satu impian gitu, bisa sedekah sekian juta per bulan gitu. Dan untuk yang mungkin yang umroh gitu ya, umroh di masa muda ini jangan gitu ya, anak-anak muda yang bisa umroh dengan uangnya sendiri. Semoga kita semua Allah mampukan. Ada hadis Nabi juga saya sampaikan bahwa gini, bunyi itu jangan hadis riwayat Bukhari Muslim, janganlah kalian mengkhususkan melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram atau Mekah, Masjidku atau Masjid Nabawi, saat itu Nabi ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Jadi kita punya uang nih tapi ingin melakukan perjalanan jauh, itu harus umroh dulu gitu. Itu sesuai hadis Nabi. Jadi nggak usah kemana-mana dulu, tapi lakukan umroh dulu karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Boleh di next. Nah, sekarang sudah ini ya, saat itu juga saya mulai terbukanya apakah mungkin impian saya yang begitu banyak tuh bisa tercapai gitu dalam 1 sampai 2 tahun saja. Atau mungkin yang tadi masih ada amanah hutang atau riba, mungkin nggak sih bisa tercapai dalam 1 sampai 2 tahun saja gitu. Yang memang agar kita semua bisa terbebas dari hutang dan riba. Boleh di next. Nah, apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil dan tanpa resiko? Ini saya terapkan sekali gitu ya ketika bertemu dengan teman-teman yang masih muda gitu. Rata-rata memang anak-anak muda tuh mengambil hal yang minim resiko gitu, atau bahkan nggak ada resikonya sama sekali tapi modalnya kecil gitu. Jadi ini sebenarnya semua dibutuhkan oleh banyak kalangan. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu saja ada, bergabunglah menjadi mitra usaha bersama PTBS. Dan ini pilihan yang saya pilih ketika pertama kali ingin memulai bisnis di usia muda. Nah, ini adalah bukti total perayaan reward yang telah dibagikan oleh PTBS sampai dengan Desember 2021. Jadi kalau sampai sekarang udah tahun 2022 itu sudah banyak sekali yang dibagikan. Ada 6.900 motor cash, 2.600 mobil cash yang atau seharga 150 juta, 520 big mocash dan 180 rumah luxury. Jadi sudah ada buktinya dan real. Saya juga sudah lihat saat hadir ke Grand Success Seminars, begitu banyak para peraih reward yang hadir saat itu.
Di next. Oke. Jadi tadi PTBS itu kepanjangan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi. Nanti ada komponen profilnya. Perusahaan besar yang ada di Bandung milik pengusaha Muslim di Indonesia, pengusaha yang soleh. Ini beralamat di Grand Surapati Court, Kecamatan Cibenying, Kidul, Kota Bandung. Jadi ini perusahaan yang memang kantornya milik sendiri, jadi bukan ngontrak atau sewa gitu ya. Nah, ini beberapa penghargaan yang didapatkan oleh PTBS hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun. Ini penghargaannya sudah banyak. Ada pertumbuhan mitra terbanyak, ada product of the year, jadi produknya itu terjual banyak gitu ya, banyak yang membutuhkan. Ada CEO of the year gitu dan sebagainya, dan sudah juga banyak. Ini perusahaan resmi dan legalitasnya ada ya. Boleh next. Nah, ini legalitas. Legalitas itu salah satu hal yang saya pertimbangkan ketika memulai gitu ya. Kalau tanya leader saya, luar biasa leader saya itu Bubi dan cucu Henda dan Noval Akbar. Cukup ini ya, cukup lama lah saya itu untuk memutuskan gitu sebenarnya saat itu. Tapi ketika memutuskan, kenapa nggak dari dulu gitu ya. Tapi satu yang saya cari tahu adalah legalitasnya. Dan memang PTBS bisa membuktikan itu. Jadi legalitasnya itu ada lengkap semua ya, ada nomor induk berusaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, ada dari SUPL, dan yang terakhir juga ada dari MUI. Karena ini perusahaan yang sesuai syariah yang sudah disertifikasi nasional oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau yang dikhawatirkan ada legalitas dan sebagainya sudah resmi semua ya, jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi gitu dari legalitasnya, dari apakah ini sesuai syariah atau tidak, itu sudah. Jadi lembaga sekredibel MUI tidak mungkin salah menempatkan gitu. Jadi yang legalitas dan sebagainya tidak perlu dikhawatirkan lagi. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi itu perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung. Jadi dengan sistem direct selling, PTBS dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat. Dalam prakteknya, PTBS menggunakan akad-akad syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi ini sistemnya direct selling gitu ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Boleh di next. Nah, misinya adalah menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Misinya menciptakan 1000 miliarder setiap tahun. Motonya Go Berkah No Riba. Nah, ini yang tidak saya temukan di perusahaan manapun gitu ya, yang mementingkan kondisi ekonomi umat. Gitu. Boleh di next. Nah, boleh disimak company profile dari PTBS. Boleh disimak videonya. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan langsung berjenjang. Visi: menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba, menjadi perusahaan network marketing terbesar di Asia Tenggara. Dan saya tidak akan pernah berhenti, akan terus berjuang, akan terus belajar, dan akan terus berjuang bekerja keras hingga perusahaan Eko Racing ini menjadi terbesar se-Asia Tenggara. Melayani dengan profesional, memberikan produk yang berkualitas dan peluang usaha.
melahirkan SDM yang unggul dan bermanfaat bagi sesama. Memiliki 46 distributor, 3 master regional, 39 regional, dan 1.193 stokis di beberapa wilayah Indonesia. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi memiliki cabang di beberapa negara, di antaranya Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi telah menjadi anggota AP2LI dan memiliki legalitas di antaranya nomor induk berusaha, SIUP KBLI, izin operasional, SK Menkumham, dan sertifikat sistem pemasaran sesuai syariah MUI. 3 penghargaan telah diraih PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, di antaranya perusahaan dengan pertumbuhan mitra tercepat, perusahaan yang berkembang dengan pesat, dan produk yang dimiliki PT BES menjadi produk terbaik di tahun 2019. Dan kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi produk kebanggaan bangsa. Amin. Mari bergabung bersama PT Bandung Eko Sinergi Teknologi untuk sebuah bisnis yang membantu umat terbebas dari hutang dan hibah. Nah, oke, alhamdulillah sudah disampaikan komponen profilnya tadi, perusahaan yang luar biasa. Boleh next A. Nah, ini mungkin perbedaan gitu ya, perusahaan PTB dengan perusahaan lain. Jadi kita itu distribusi langsung tadi ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Saya waktu gabung tuh sempat mikir, karena banyak produk-produknya yang luar biasa sebenarnya gitu. Tapi tidak ada, kan kalau anak muda tuh biasanya ngelihat di artis-artis gitu ya, atau selebgram gitu, kok nggak ada yang make gitu ya. Oh ternyata memang kita sendiri gitu, mitranya sendiri ini artisnya gitu, yang memasarkan produk-produk PTB secara langsung, karena nanti keuntungannya adalah buat mitra-mitranya sendiri. Jadi memang tidak ada yang dari pabrik ke distributor utama, ke daerah, grosir, sampai nanti ke konsumen atau iklan, bahkan yang memang memakan biaya yang banyak. Jadi kalau PTB itu gini, dari perusahaannya, dari pabriknya ke mitra-mitranya. Jadi mitra-mitranya memasarkan. Nah itu perbedaannya gitu ya. Jadi distribusi langsung. Nah apa saja sih produk yang dipasarkan? Itu ada banyak, ada 4 kategori. Ada kesehatan, kecantikan, ada otomotif, dan pertanian. Nah ini ada yang pertama ini otomotif ya, ada Eco Racing untuk mobil dan motor, penghemat bahan bakar. Jadi yang mau sedekah udara bersih bisa pakai ini sih, secara tidak langsung kita sedekah udara bersih. Ini juga untuk membersihkan dan merawat mesin gitu ya. Untuk yang saya sebagai perempuan dan anak muda tuh jarang banget memperhatikan mesin gitu, tapi ketika pakai Eco Racing secara tidak langsung bisa membersihkan dan merawat mesin di motor ya. Terus juga sekarang kan sudah mahal-mahal nih bensin ya. Nah ini juga bisa memberikan efisiensi bahan bakar dan menambah nilai oktan. Oke, lanjut A. Ada Eco Diesel, ini aditif bahan bakar juga ya untuk menambah nilai, untuk membersihkan dan merawat mesin, menyempurnakan pembakaran. Next A. Nah, ini ada di bidang pertaniannya ada eco farming. Eco farming salah satu saat itu product of the year ya, karena saking banyaknya dibutuhkan para petani, sudah membantu banyak petani dengan manfaat yang luar biasa.
yaitu meringankan biaya produksi, mempercepat masa panen, terus meningkatkan kualitas produk. Jadi dia kecil gitu, jadi nggak perlu manggul-manggul pupuk. Sekecil itu manfaatnya besar dan luar biasa, eco farming. Ada pillow slow release, ini juga penyumbang repeat order terbanyak gitu. Selain eco farming ada slow release. Ini untuk tanaman yang memang tidak cukup air gitu ya, karena dia mampu manfaatnya tuh meningkatkan hasil buah menjadi lebih cepat, meningkatkan imunitas tanaman, meningkatkan kesuburan tanah, yang paling sering juga mempercepat masa panen. Jadi kalau masa panen ini cepat, berarti kan masa produksinya cepat. Ini membantu juga banyak petani sawit dan penyumbang RO terbanyak juga slow release ya. Oke, next. Ini selanjutnya kesehatan. Ada Haspro. Haspro ini yang paling salah satu produk of the year juga di bidang kesehatan tuh Haspro. Ini apalagi saat di masa COVID 2 tahun lalu ya, sampai sekarang juga COVID-nya sebenarnya masih ada tapi sudah mulai menurun. Ini adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang memiliki kandungan utama Habatus sauda, bipolen, dan propolis. Jadi kalau ada hadis Nabi, Habatus sauda adalah obat segala macam penyakit kecuali kematian. Tapi di Haspro tidak hanya ada Habatus sauda, ada bipolen dan propolis, dan ini yang tidak ditemukan di Habatus sauda lainnya. Manfaatnya banyak, ada menangkal radikal bebas, jadi banyak keluhan yang sembuh dengan Haspro gitu. Meremajakan sel-sel kulit, meningkatkan stamina, anti radang, antibakteri. Bahkan pasien-pasien saya di klinik, itu memang kalau di klinik untuk trimester 3 sampai nanti lahiran tuh pakai Haspro. Jadi untuk stamina ibu hamil sampai nanti dia lahiran gitu ya. Next. Nah, ini ada Ecovico. Ecovico juga salah satu suplemen yang luar biasa ya, dari minyak kelapa murni. Dia kapsul herbal yang dibuat dari penyulingan minyak kelapa murni, mengandung asam laurat yang merupakan antibakteri dan virus. Manfaatnya menurunkan kolesterol, melancarkan peredaran darah, baik juga untuk kesehatan kulit dan kesuburan rambut, dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Ini kalau ingat Ecovico, saya tuh ingat pernah kalau Bapak dan Ibu tahu tuh mata ikan di telapak kaki. Jadi saat itu udah mau dioperasi tuh mata ikannya, tapi ketika diolesin Ecovico rutin, akhirnya lepas sendiri, jadi tidak bisa dioperasi. Jadi luar biasa sekali produk-produk PTBes. Next up. Nah, ini ada Bimax. Bimax ini nutrisi penyeimbang. Jadi merupakan kapsul herbal penyeimbang nutrisi organ dengan kandungan cabai Jawa, merica, gamat, emas, perwacing, dan pasak bumi. Manfaatnya banyak ya, sesuai dengan keluhan dan bagaimana cara meminumnya gitu. Secara umum manfaat ini menyeimbangkan hormon dan meningkatkan kinerja tubuh, menjaga kesehatan organ reproduksi, atau mungkin yang punya gangguan tidur bisa minum Bimax, atau mungkin yang sudah lanjut usia gitu ya, ada pengeroposan tulang, nah ini bisa mengobati pengeroposan tulang dan radang sendi. Juga mungkin yang ada masalah pada pencernaannya bisa pakai Bimax. Nah, selanjutnya ada kopi stamina atau Ecomax Coffee. Ini mengandung MTG ya, maka tribulus dan ginseng untuk meningkatkan stamina, hormon kesuburan, keperkasaan kesehatan maupun wanita. Tadi kalau ini bisa diminum oleh laki-laki dan perempuan. Yang mau promil atau mungkin ada masalah menstruasi yang tidak teratur, bisa konsumsi ini laki-laki atau perempuan. Nah, pasien-pasien saya banyak beberapa yang mencoba promil dengan pakai Ecomax untuk suami dan istri. Oke. Untuk yang mungkin nyeri menstruasi juga bisa pakai Ecomax Coffee, dan saya sudah coba. Nah, ini ada kopi stamina Ecomax Coffee. Jadi kalau tadi Ecomax, yang ini Ecomax, yang ini khusus untuk suami ya. Khusus untuk suami, karena untuk meningkatkan
hormon kesuburan, keperkasaan dan kesehatan pria. Jadi khusus untuk laki sudah menikah. Oke, next. Selanjutnya ada yang tidak kalah bagus, ini produk kesehatan yaitu LVN kolagen yang bisa diminum dari berbagai usia, ya usia remaja sampai usia lanjut usia. Ini saya temukan ini satu-satunya minuman kolagen dengan kadar kolagen tertinggi. Jadi kalau kolagen itu kan banyak ya, banyak macamnya, banyak jenisnya. Suara saya putus-putus kah? Tadi ya sempat putus-putus, tapi sekarang udah lancar. Udah Ya, jelas ya. tadi sempat. Oke. Ya. Ini ada LVN kolagen, minuman serbuk rasa stroberi dengan kadar kolagen tertinggi. Manfaatnya ini yang paling sangat berfungsi adalah master antioksidan, dan ini kebutuhan setiap orang gitu ya. Menangkal radikal bebas, mengurangi flek hitam pada wajah, menghaluskan kulit wajah, dan mencegah keriput atau tanda-tanda penuaan dini. Ini juga biasa saya pakai ke pasien-pasien pasca lahiran gitu, untuk pemulihan masa nifas. Nanti minumnya barengan Haspro. Next. Ada LVN Slim, ini minuman tinggi serat, jadi mungkin untuk yang tidak doyan sayur atau buah bisa dicoba LVN Slim. Ini bisa untuk membakar lemak, melancarkan sistem pencernaan tubuh, mengontrol tekanan darah tinggi dan kolesterol, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Jadi yang punya kolesterol, yang mungkin suka makan dagingan atau yang tinggi kolesterol bisa dicegah dengan LVN Slim. Oke, next up. Selanjutnya ada LVN kalsi, ini minuman serbuk kedelai diperkaya dengan lisin dan temulawak untuk meningkatkan nafsu makan dan daya tahan tubuh anak. Diperkaya royal jelly yang mengandung antioksidan dan meningkatkan perkembangan mental serta organ reproduksi. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk yang lanjut usia yang ketika ada mengalami pengeroposan tulang, itu bisa dicoba untuk LVN kalsi. Tapi kalau untuk anak-anak ini sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan giginya, meningkatkan nafsu makan pada anak, dan yang paling pasti adalah ini sumber protein dan lemak nabati. Dan bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak, jadi agar tidak gampang sakit ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada Evitgo 100 adalah minuman serbuk susu kambing dengan 90% kandungan susu kambing bubuk yang baik untuk kesehatan, diantaranya mencegah beberapa macam penyakit. Penyakit mah, yang punya penyakit mah yang bosan minum obat-obatan kimia ya, kayak yang sirup itu kan harus, yang punya mah tuh biasanya harus sedia itu kan. Nah, bisa dicoba susu kambing untuk mencegah atau mengobati penyakit mahnya, atau mungkin yang punya penyakit jantung atau untuk memperbaiki sistem pencernaan, dan dia juga bisa untuk mencegah penyakit saraf dan bisa menurunkan darah tinggi. Darah tinggi itu salah satu penyakit yang dia disebutnya silent death, jadi penyakit yang bisa tiba-tiba mematikan gitu, karena tidak ketahuan tingginya kapan kalau tidak terkontrol tensinya. Nah, bisa dicoba Evitgo susu kambing. Next up. Nah, ini ada LVN lip cream, banyak variannya dan saya juga sudah coba sendiri. Jadi dia beda dari lip cream yang lain. Dia terlihat natural dan tidak transfer gitu ya ke masker. Ketika kita pakai masker, dia juga mengandung kolagen dan teksturnya ringan. Jadi tidak membuat bibir kering gitu. Dan banyak variannya. Nah, skincare selanjutnya adalah yang biasa juga saya pakai, ini LVN skincare serum. Jadi ini serum yang mengandung formulasi yang spesial, kandungan vitamin C, vitamin E, dan kolagen untuk menutrisi dan menyamarkan tanda penuaan diri pada kulit.
ketika dipakai itu bisa mencerahkan kulit, menjaga kekenyalan, meremajakan kulit, dan memperbaiki warna dan tekstur kulit jadi bisa lebih cerah. Next A. Ada juga day cream dan night cream, krim pagi dan krim malam. Ini day creamnya mengandung SPF 25 yang cukup untuk melindungi kulit dari terpaan sinar matahari, dan ini sebenarnya wajib untuk laki-laki dan perempuan ya untuk menghindari paparan sinar matahari. Selanjutnya ada cleansing oil. Cleansing oil ini pembersih wajah ya, berbasis minyak yang memiliki kandungan antioksidan, antiinflamasi, dan vitamin yang baik untuk menutrisi sekaligus membersihkan kulit wajah Anda. Jadi kalau misalnya ada make up gitu, ketika pakai make up bisa langsung pakai cleansing oil, dan ini sekali usap gitu. Jadi berbeda dengan cleansing oil yang lain. Jadi kulit menjadi lebih kenyal dan halus, dan bisa mengangkat kelebihan minyak itu sebum yang diproduksi oleh kelenjar di kulit. Oke, next A. Selanjutnya ada peeling lotion. Peeling lotion ini merupakan soft exfoliator ya, diformulasikan khusus dengan kombinasi kandungan yang luar biasa sekali, tidak hanya membersihkan kulit wajah, tapi mengangkat sel kulit mati. Jadi kalau tadi cleansing oil itu kondisi mungkin ketika pakai make up atau kulitnya berminyak. Nah, kalau peeling lotion ini kulitnya harus kondisi kering, habis itu diolesin ke wajah terus didiamkan sekitar 30 detik lalu digosok gitu. Jadi mengangkat sel kulit mati. Next A. Ini ada LVN Face and Body Soap, ada 3 ya, ada honey atau madu, ada LVN Collagen, ada LVN Propolis. Jadi sabun ya, sabun yang bisa mengangkat sel kulit mati juga, atau mungkin ada penyakit kulit atau gatal-gatal, atau mungkin iritasi kulit, nah bisa dipakai sabunnya. Ada LVN Propolis itu yang biasa juga untuk gatal-gatal yang untuk meregenerasi lapisan kulit. LVN Collagen untuk mengurangi tanda penuaan, bisa dipakai di wajah dan di badan. Next A. Nah, tadi sekian banyaknya produk PT Base yang luar biasa sekali, dan itu penyumbang repeat order terbanyak juga. Jadi kita tahu itu produknya dibutuhkan oleh banyak kalangan. PT Base tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan peluang usaha. Nah, apa nih peluang usahanya? Oke, next A. Peluang usaha yang memang tadi kita sudah jelaskan di awal, modalnya kecil dan tanpa resiko. Jadi kita nggak akan pernah tahu sesuatu ini bisa jadi peluang kalau sudah nolak dari awal gitu. Jadi yang kita lakukan adalah ketika ada peluang usaha adalah join dulu agar terbebas dari hutang dan riba dan mencapai impian-impian kita. Next. Jadi modal kecil dan potensi untung miliaran. Ini yang sebenarnya dambaan juga setiap orang yang mau memulai bisnis gitu ya, dengan modal yang kecil. Hanya 2.100.000 kita dapatkan 12 PV produk seharga 3 juta. Jadi kalau di awal tuh sudah dapat untung 1 juta. 100.000-nya itu untuk administrasi pembelian ID dan starter kit. Saya kalau anak-anak muda tuh biasanya bisnis kerudung gitu yang perempuan, dan itu modalnya lebih dari 2 juta gitu. Tapi kadang ada berhenti di tengah jalan, dan ini cuman 2.100.000. Dapatkan 12 produk, jadi produknya nanti dapat. Jadi kok ini dibilang modal bisnis, enggak juga ya, karena kita dapat produknya gitu dan dapat hak usahanya atau peluang usahanya. Next. Oke, apa sih keuntungan menjadi mitra? Jadi tadi sudah dijelaskan, ketika sudah jadi mitra, itu kita bisa dapatkan harga produk lebih murah. Jadi yang tadi kita daftar di awal itu kan 2.100.000 untuk dapat 12 PV produk. Nanti ketika beli ulang hanya membayar 1,5 juta, dapatnya 12 produk juga. Dan yang paling
pasti adalah yang paling penting mendapatkan peluang usaha. Jadi ada komisi harian, komisi mingguan, royalti bulanan, reward umroh yang alhamdulillah sudah saya dapatkan, motor cash, mobil cash, dan rumah cash 1 miliar. Nah, nanti kita jabarin nih gimana sih cara dapetin rewardnya. Oke, next. Nah, ini ada peringkat usaha yang tepat ketika mulai bergabung gitu ya. Jadi ada yang basic itu yang paling awal gitu ya, yang basic itu hanya 2.100.000, nanti dapatnya 12 produk, potensi luxury rewardnya 1 kali. Jadi maksudnya berkesempatan mendapatkan 1 umroh atau motor, 1 mobil cash seharga 150 juta, 1 big mo cash seharga 500 juta, dan luxury 1 miliar. Ada yang paling tinggi itu paket priority. Jadi kalau misalnya tentu misalnya kita Allah takdirkan ketemu oleh pengusaha gitu yang membutuhkan produk-produk PTBS, kita nggak mungkin nawarin yang basic gitu ya. Pasti kita tawarkan yang priority dengan harga hanya 62 juta, itu dapatnya 372 produk. Potensi rewardnya itu 31 kali, jadi berkesempatan mendapatkan 31 motor atau umroh, 31 mobil cash, 31 big mo cash, dan 31 luxury 1 miliar. Next. Nah, bagaimana cara menjalankan bisnisnya? Sebenarnya pas di awal tuh kalau ini adalah berjualan gitu ya, saya tidak terlalu pandai untuk berjualan, tapi ternyata di sini cuman PCA, Bu Ibu. PCA itu adalah pakai produknya, ceritakan manfaat produk atau peluang usahanya, lalu selanjutnya ajak ke pertemuan dan join. Jadi untuk yang mungkin ingin berbisnis gitu ya, tapi tidak jago jualan atau nggak biasa jualan, ya memang di sini tidak fokus ke jualan ini, kita hanya PCA. Pakai dulu produknya, nanti ceritakan manfaat produknya atau peluang usahanya, lalu ajak ke pertemuan dan join. Di awal nih kalau waktu itu saya berpikirnya gini, kayaknya nggak mungkin gitu ya cerita-cerita doang gitu kan bisa dapat mitra gitu. Tapi secara kenyataannya sampai dapat reward umroh kemarin ya memang itu yang cuma dilakukan, hanya PCA. Next. Nah, ini ada marketing plan PTBS. Jadi ini yang akan didapatkan gitu ya secara bertahap. Jadi ada komisi penjualan langsung itu 20%, ada komisi pengembangan, ada bonus unlimited flash out, royalti prestasi, royalti kepemimpinan, dan reward prestasi. Kalau rewardnya tadi ya bertahap, ada motor senilai 20 juta, mobil cash senilai 150 juta, big mo cash senilai 500 juta, dan rumah luxury 1 miliar. Nah, tadi di awal, ini saya kenalin dulu sama 2 keuntungan gitu ya ketika bergabung di PTBS. Ada peluang untuk mendapatkan komisi penjualan langsung. Jadi selain reward, ada uangnya lagi nih. Nah, ini komisi penjualan langsung 20%, jadi itu bisa dilihat ya di layar HP masing-masing. Ada yang ketika mungkin ibu bapak dapetin menemukan orang yang memang membutuhkan produk PTBS gitu ya, atau membutuhkan usaha di PTBS, itu dia ambil paket basic. Nah, ketika dia ambil paket basic, bapak, ibu, dan teman-teman sekalian mendapatkan 20%. Jadi dapat bonus 400.000 dari perusahaan. Selanjutnya mungkin ketemu, Allah izinkan ketemu dengan pengusaha sawit gitu ya, yang mungkin dia nggak mungkin ambil paket basic tuh karena butuh produknya banyak. Dia ambil paket bisnis. Jadi dia bayar 14 juta, bapak, ibu, dan teman-teman sekalian dapat bonus dari perusahaan itu 2.800.000. Jadi ini real ya ibu, bapak, dan teman-teman sekalian yang sudah saya dapatkan juga komisi penjualan langsung. Jadi dari reward yang 20 juta itu saya juga dapatkan komisi penjualan langsung dari PTBS gitu, dari banyaknya mitra-mitra yang sudah bergabung. Next.
Selanjutnya ada komisi pengembangan. Jadi nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian akan dibantu untuk mendapatkan atau membangun jaringan di kiri dan kanan gitu ya. Nanti itu kan ada gambar Anda, itu berarti Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, nanti kita bantu nih untuk dapetin tim di kiri dan kanan. Ketika yang kanan kiri ini bertemu, itu langsung dapat komisi pengembangan atau bonus pasangan senilai 50.000. Jadi kadang kalau saya suka bilang ke mitra-mitra saya gitu ya, masih muda ya, komisi pengembangan atau bonus pasangan tuh hal yang nggak terduga atau rezeki yang nggak terduga sebenarnya, karena kadang kita nggak tahu nih orang yang sebelah kanan kita siapa orangnya, tapi ketika berpasangan dengan mitra kita dapat juga 50.000-nya gitu. Karena kan dari leader atas tuh spill over ke jaringan bawah. Jadi terus sampai bawah itu kita dapat komisi pengembangan 50.000, dan itu uang yang nggak terduga sebenarnya ya. Karena sistemnya di sini kan kerjasama atau tahun. Oke, next Pak. Oke, selanjutnya, nah kalau di total reward dari kumpulan reward tadi, totalnya adalah 1,6 miliar. Jadi ketika nanti poinnya sampai kepada 100, itu silakan Bapak Ibu sekalian tukar reward umroh atau motor atau uang senilai 20 juta. Ketika nanti poinnya terakumulasi, jadi ini tidak ada reset poin, poinnya akan terus terakumulasi, jadi setelah 100 itu tidak dimulai dari 0 lagi, lanjut sampai ke 300 poin kanan dan kiri, itu udah bisa silahkan tukar, ambil unit mobil cash atau uang senilai 150 juta, lanjut lagi poinnya tidak reset. Ketika sudah sampai kepada poin 1.500 kiri, 1.500 kanan, boleh ambil big mo cash atau pajero atau uang senilai 500 juta. Sampai nanti Allah izinkan poinnya bertambah lagi, 3.000 kanan, 3.000 kiri, silakan ambil rumah luxury atau uang 1 miliar. Jadi ini yang saya suka juga gitu ya. Pilihannya tuh cuman cepat atau lambat. Jadi sebenarnya kalau ngejalanin nggak mungkin gagal gitu ya. Karena pilihannya cuma cepat atau lambat. Poinnya tidak reset. Jadi akan terus bertambah dan bertambah. Next. Nah, dari total reward tadi yang kita kumpulkan bersama-sama poinnya, jadi tidak ngumpulin sendiri tuh, poin itu adalah kumpulan dari first order dan repeat order. Jadi dari jaringan gitu, jadi tidak kumpulan orang-orang gitu, jadi total omset per tim, jadi tidak nyari sendiri nih, jadi lebih gampang. Nah, coba bayangkan dari total reward 1,67 miliar itu setara dengan gaji, kalau gaji 139 juta per bulan selama 1 tahun. Atau mungkin gajinya 69 juta per bulan selama 2 tahun. Jadi sepertinya tidak ditemukan gitu ya di tempat lain. Hanya kurun waktu 1 sampai 2 tahun saja bisa mencapai itu. Karena sudah banyak yang membuktikan. Next up. Oke, ini ada para peraih ya, bisa dilihat videonya. Mokes dan big mokes yang sangat luar biasa dari Sinergi Mode yang insya Allah akan membagikan lebih dari 100 mobilio dan ada belasan mobil Fortuner dan Pajero. Champions.
Sidik asli Wonogiri, latar belakang tukang bakso. Saya adalah pelaku praktisi pendidikan dan seorang pelajar di perguruan tinggi. Kapolsek, modal saya adalah yakin sama Allah, yakin sama leader, yakin sama kantor yang keren. SPI, MBA, MM, ya, si Preman Insaf, mantan binaraga modal mentua. Latar belakang saya adalah seorang buruh pabrik. Siti Nurlela Bandung. Nama saya Ibu Subina, latar belakang saya tukang baju keliling. Itu latar belakang pegawai pemerintahan. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Demas Gunawan, asli dari Ciamis, latar belakang saya dulu sebagai cleaning service, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita siapkan Pak. Kalau saya sama sinergi, Anda jawab go corner. Siap Bapak Ibu? Sinergi. Luar biasa. Enggak, lagi kamu. Enggak ada suaranya. Nah, oke, tadi sudah diperlihatkan ya para peraih. Nah, ini juga para peraih luxury itu banyak dari berbagai macam latar belakang, dan beliau hanya memerlukan waktu 1-2 tahun saja untuk meraih reward tertinggi, yaitu luxury 1 miliar. Ada Pak Haji Suroto, mantan tukang bakso, ada ibu rumah tangga, Ibu Lilis, ada juga mantan office boy, Bapak Tantan. Jadi ini memang dari berbagai macam latar belakang. Dan sudah banyak, itu ada Pak Haji Ahdan Haris, sudah peraih luxury. Nah, ini yang di lingkaran itu ya, di lingkaran oren itu adalah orang tua kami di SSW, Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari. Beliau sudah mendapatkan total reward, kalau di total tuh dalam waktu 2 tahun sudah 8 miliar totalnya, dan luar biasa. Beliau sedang melaksanakan haji ke Tanah Suci, semoga Allah mudahkan perjalanan pulang ke tanah air karena sudah selesai ibadah hajinya. Oke, next. Itu peraih luxury-nya ya. Nah, ini ada di bawah tuh selanjutnya. Apakah Anda yang selanjutnya? Kalau saya di kamar tuh saya gunting, terus saya tempel kosong gitu, tempel foto saya dan nama gitu. Jadi sebagai pengingat, next saya akan menjadi peraih luxury selanjutnya. Dan oke, next. Nah, ini ada peraih reward umroh di SSW, sudah banyak sekali dari berbagai macam latar belakang. Bisa dilihat ada yang karyawan swasta, ada yang santri, pedagang, ada perencana keuangan syariah, terus ada tukang cuci gosok, ada juga pemilik apotek. Jadi banyak sekali latar belakang yang memang kita tidak pedulikan itu latar belakangnya ya. Di sini semua latar belakang pasti bisa menjalani. Nah, ini peraih reward mobil cash juga banyak tuh, ada
leader saya tuh Anoval Akbar, terus ada ketua divisi training juga peraih reward mobil cash ya Rizal Fahmi, luar biasa, anak-anak muda yang luar biasa. Next. Nah ini peraih Big Mo Cash-nya. Ada leader saya juga bidan Cucu Henda, ada Ibu Rositawati, kalau Abi dan Abi Masrid Umi Eli sudah Big Mo Cash kesekian ya, sudah Big Mo Cash ke-5. Oke, next. Nah, masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya 10 base power. PT BES perusahaan yang berizin dan aman, tadi sudah ada buktinya, ada legalitasnya, ada sertifikat juga dari DSN MUI. Jadi kalau yang itu sudah tidak perlu diperdebatkan gitu ya, karena sudah ada bukti nyatanya. Produknya sangat diminati dan prospeknya luas jelas karena tadi ada 4 macam ya, ada otomotif, pertanian, kesehatan, kecantikan. Dan itu dari repeat order yang banyak saja sudah kita ketahui bahwa produknya sangat diminati dan prospeknya luas. Sistem bisnisnya halal, yaitu penjualan langsung berjenjang syariah. Sistemnya tidak wajib tutup poin bulanan, jadi itu modal sekali seumur hidup gitu. Jadi kalau mau ambil paket basic, yaitu modal sekali seumur hidup 2.100.000. Dan tidak wajib tutup poin bulanan. Jadi poinnya akan terus naik gitu. Tidak ada reset poin. Rewardnya paling mudah diraih, sudah terbukti. Alhamdulillah atas pertolongan Allah kemarin tuh saya tembus reward umroh, Allah izinkan dalam waktu 4 bulan, dan banyak lagi yang lebih cepat lagi, ada yang 2 bulan, ada yang sebulan bahkan untuk meraih rewardnya untuk reward pertama dan selanjutnya. Poinnya tidak hangus, jadi terakumulasi tanpa batas waktu. Jadi tadi saya bilang kalau jalanin terus tuh nggak mungkin gagal, pilihannya hanya cepat atau lambat karena poinnya nggak hangus, selalu terakumulasi tanpa batas waktu. Yang dihitung omsetnya bukan orangnya. Jadi tadi kalau peraihan motor kan 100 poin kiri dan kanan. Nah itu yang bukan orang gitu ya, tapi omset, dan itu per tim, jadi nyarinya bareng-bareng. Yang satu jaringan. Yang sukses yang omset bukan yang duluan bergabung, nah ini sudah terbukti juga. Jadi bukan yang nguntungin yang atas atau yang duluan bergabung itu lebih unggul atau lebih duluan dapat reward, enggak. Jadi yang omset yang memang menjalankan. Dan yang paling keren lagi adalah ada support sistem training dan mentoringnya. Ini kayak hari ini nih, itu juga disupport oleh divisi training. Terus juga kita ada mentoring per leadernya. Dan kalau training Zoom trainingnya itu ada seminggu itu ada 3 kali. Nah, ini sudah jadi mitra. Dan yang terakhir adalah berbisnis sekaligus berdakwah. Jadi tidak hanya duniawi, tapi untuk akhiratnya juga dapat. Oke, itu tadi kesimpulan dari materi pada hari ini. Mungkin selanjutnya ini ada kalimat ya. Kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Kondisi Anda di masa depan adalah hasil dari keputusan Anda saat ini. Jadi jangan terlalu lama berpikir gitu ketika hidayah Allah sudah datang melalui peluang usaha di sini, langsung ambil keputusan. Karena kalau kita telat atau lambat mengambil keputusan, itu akan kita sesali di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oh ya, satu ini ada video yang mungkin sama-sama kita bisa simak. Untuk yang mungkin sedang ada masalah, sedang kebingungan, bisa disimak videonya.
Oke, Masya Allah itu tadi video sejak saya zaman SMA dan penyemangat sampai hari ini gitu ya. Jadi saya nggak munafik sih Bu. Banyak hal yang nggak mudah juga saya jalanin ketika di sini gitu. Cuman saya memahami lagi firman Allah pada surat Al-Insyirah, ketika ada satu kesulitan Allah hadirkan dua kemudahan. Jadi untuk anak-anak muda yang mungkin mau memulai, nggak perlu takut karena sebenarnya kesempatan kita tuh masih panjang gitu. Sayang jadi kalau cuman hanya punya satu keran rezeki gitu, kita perlu buka keran rezeki yang lain. Dan ketika mengalami kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi redaksi kalimatnya tuh ketika ada kesulitan, Allah kasih kemudahan. Itu kemudahannya 2 kali lipat. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita pada malam hari ini, Nisa Sabrina. Masya Allah. Nggak di online, nggak langsung. Masya Allah banget deh, Sof ya. Oke, baik. Untuk kali ini kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Oke, sebentar saya cek dulu. Tadi sebenarnya ada yang raise hand. Turun lagi ya. Oke, sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Silva. Assalamualaikum, saya Silva, pengundang Rifkia. Saya mau tanya sistem kerjanya seperti apa ya Bu, dan cara menjalankan bisnisnya itu bagaimana? Oke, silakan kepada Nisa Sabrina. Oke, langsung dijawab ya, bismillah. Oke, Rifkia ya, aduh mitra saya itu Rifkia. Sistem kerjanya, sistem kerjanya itu tadi sudah disampaikan PLBS ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Oke, kita langsung saja gini. Jadi banyak nanti ketika bergabung itu akan diajarkan bagaimana cara menemukan, jadi bukan mencari sih menurut saya, menemukan orang-orang yang membutuhkan peluang usaha ini atau membutuhkan produknya gitu. Jadi kita sampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan setelah itu cara mengembangkannya ada tadi PCA, pakai produknya, ceritakan peluang usahanya dan ajak ke pertemuan gitu. Jadi ya sistemnya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, jadi distribusi langsung. Cara menjalankan hanya PCA, pakai produknya, ceritakan manfaatnya dan ceritakan peluang usahanya dan ajak ke pertemuan. Gini, kalau yang saya lakukan ke anak-anak muda gitu ya, saya nggak bilang ini bisnis ajak-ajak orang sih ya, tapi yang saya tanamkan adalah mempertemukan orang perlu dengan orang baik. Jadi kalau ada orang yang perlu gitu ya, perlu kepada bisnisnya atau peluang usahanya, entah apapun masalah dia gitu ya, mungkin hutang, cicilan, atau mungkin mau penghasilan tambahan, dan saya pertemukan dengan orang baik, atau pertemukan orang baik itu maksudnya pertemukan ke leader atau pertemukan dihadirkan ke seminar agar dia mau mengikuti juga peluang usaha ini untuk membantu dirinya terbebas dari masalah-masalah dia gitu. Cara mengembangkannya tadi cukup PCA sebenarnya. Nanti bagaimana langkah selanjutnya itu nanti akan berkembang lagi ketika sudah mulai menjalankan. Gitu kurang lebih. Oke. Oke, terima kasih. Bagaimana Ibu Silva? Iya, apakah sudah jelas Ibu Silva? Apakah masih ada? Mungkin nanti lebih jelasnya bisa langsung bertanya. Nanti kita ini aja ya. Iya, kita ketemuan aja ya Ibu Silva. Atau masih ada yang ditanyakan lagi? Boleh, silakan. Saya mau nanya dong. Oh iya, silakan. Kepada siapa ini ya? Mas Cornel atau Valius. Mas Cornelius dari SSW26 ya. Baik, silakan pertanyaannya. Itu kan tadi kan aku melihat tuh ya. Kalau tadi kan kinerjanya. Nah, kalau aku ini bagaimana kita caranya untuk apa namanya itu supaya mereka itu mau memakai produk kita ini. Kayak kemarin kan aku pernah nih ya menawarkan produknya.
Nah, mereka ini kan pengen memakai produknya. Nah, itu kira-kira solusinya bagaimana gitu. Supaya intinya ini mereka itu berniat bermitra gitu. Ya, itu aja sih yang kutanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Cornelius. Jadi gimana nih cara kita ngajak teman-teman, ngajak calon mitra gitu ya, buat pakai nih produknya, karena kan produknya banyak buat manfaatnya ya. Oke, boleh silakan langsung jawab, Sabrina. Oke, Mas Cornelius ya, pertanyaannya bagus sekali. Saya coba menjawab. Cara membuat mereka pakai sih yang pertama kita dulu gitu ya, kita yang pakai produknya itu yang pertama. Terus kalau bagaimana ketika mereka pakai terus mereka bergabung jadi mitra. Jadi tidak semua yang menjadi mitra itu kebutuhannya produk gitu ya. Ya mungkin nanti ujung-ujungnya mereka akan pakai produk, tapi tidak semua itu kita masuknya ke produk gitu Mas. Jadi mungkin dilihat dulu, dinilai dulu kebutuhannya gitu. Kalau misal contoh, saya punya teman yang memang dia promil gitu, akan promil, tentu saya tidak tawarkan dulu peluang usahanya, tapi saya tawarkan produk-produk PTB untuk menunjang program hamilnya gitu. Jadi kalau sudah masuk kepada kebutuhan calon mitra, itu otomatis bisa kena ke dia dan dia mau bermitra. Kalau kebutuhannya mungkin bukan produk, ya nggak mungkin juga dia akan bergabung gitu. Jadi ini bisa dinilai lagi, Mas, apa yang menjadi kebutuhan calon mitra. Karena nggak semua kebutuhannya itu adalah produk, tapi kita tahu produk PTBS itu produk yang luar biasa. Jadi ketika mereka bermitra, itu sudah otomatis kan mengambil produk yang bermanfaat dan ternyata mungkin jadi kebutuhan gitu. Misalnya ketika bermitra banyak di antara mitra-mitra saya itu yang ternyata mamanya butuh Evitgo loh untuk tulangnya. Oh ternyata kakaknya lagi promil butuh kolagen untuk program hamilnya kayak gitu. Jadi bagaimana caranya memang tidak semua itu kebutuhannya produk. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing ketika untuk mengajak menjadi mitra. Itu kurang lebihnya Mas Cornelius. Oke, jadi kita gali dulu nih ya, untuk mau mengajak orang lain, jadi digali dulu apa kebutuhan dari si calon mitra ini ya. Bagaimana Mas Cornelius? Apa sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, Halo Mbak, jelas. mau tanya Mbak. Oke, baik. Silakan Bapak. Dengan Bapak siapa? Pengundangnya Saya siapa? Pak Tomo. Oke. Pak Tomo dari Batu, Malang. Silakan Bapak Tomo. Ya, Mbak, saya nemui ya searching Google di Shopee itu ada yang jual produk. Kalau ketentuan perusahaan kan per boxnya kan 250 ya. Iya. Saya buka searching di Shopee itu kok ada yang jual per box cuma 125.000 ya. Nah, itu apakah tidak membuat pasar mati ya? Soalnya sesuai ketentuan kan 250.000 per box. Nah, kalau itu kalau saya mau menjual di bawah 250 kan dengan sendirinya kan tidak laku ya Mbak. Nah itu bagaimana dengan tindakan perusahaan, kebijakan perusahaan dengan harga jual yang di bawah 250 tersebut gitu. Oke, baik. Dengan maaf Bapak, pengundangnya siapa Bapak? Ya saya dari Abah Ikhwan, Mojokerto. Oh, SSW berapa? Kurang ada apa? Tahu Ya. kira-kira? Dari SSW berapa tahu Bapak? Bapak Abah Ikhwan ya? Bapak Abah Ikhwan? Iya, tahu. SSW 4. SSW 4. Oh, SSW 4. Baik, Umi. Jadi pertanyaannya adalah di online shop media ya, online, di Shopee, di marketing shop itu ada produk yang harganya di bawah dari harga standar ya, yang harusnya 250 tapi ini ternyata dijualnya kurang dari itu ya. Lalu bagaimana kebijakan dari perusahaan begitu Bapak? Baik, boleh langsung dijawab. Oke. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Tomo untuk pertanyaannya. Saya coba jawab. Mungkin nanti ketika ada yang kurang bisa Umi Elis tambahkan selaku founder
selaku co-founder. Ini sudah pernah dibahas waktu itu saya ikut Zoom meeting dengan Pak Haji Febrian ya selaku CEO of PTBS. Jadi kalau seingat saya gini, Pak Haji Febrian tuh bilang kalau yang ada di Shopee, ada di mungkin di Tokopedia mungkin yang memang menjual dengan harga yang jauh lebih murah, itu bisa dipastikan palsu, Pak. Jadi kita nih sebagai mitra itu bisa mengedukasi sebenarnya. Kalau nanti bertemu bahkan ada yang 80.000 per box gitu, dan itu bisa dipastikan palsu. Jadi bukan dari mitra langsung, karena mitra sebagai mitra tidak boleh menjual dengan harga segitu gitu di bawah itu. Dan yang dilakukan perusahaan adalah contohnya kayak LVN Collagen yang sekarang berganti kemasan gitu Pak, karena banyak yang meniru. Jadi itu yang langkah yang diambil oleh perusahaan, mengganti kemasannya agar tidak banyak yang meniru. Karena kalau yang dari perusahaan asli itu kemasannya seperti ini gitu. Jadi itu mencegah hal-hal yang memang dilakukan oleh oknum gitu ya, oknum untuk membuat harga produk-produk PTBS ini menjadi di pasaran. Seperti itu Pak. Ya, tapi sebenarnya perusahaan memperbolehkan atau tidak menjual di bawah ketentuan 250? Untuk menjual di seperti online gitu sih tidak boleh ya Pak ya. Dan menjual di bawah harga 2,5 diperbolehkan. Tapi tidak terlalu rendah gitu, tetap di atas 125. Oh, ini mohon koreksinya para leader. Yang tidak boleh menjual di online ya? Iya betul Pak, kan ini kan distribusi langsung gitu, jadi dari mitra. Terus ketentuannya apa? Sanksinya apa yang menjual di online? Kalau begitu? Itu banyak Pak yang sudah yang saya tahu ya sudah dihapus akunnya atau ID-nya ketika ketahuan memang dia menjual harga di bawah standar. Kalau memang dia mitra ya Pak, kalau memang bukan oknum, jadi ID-nya dihapus. Oh gitu. Bisa menambahkan dan bisa. Berarti yang jual di online itu dipastikan bukan mitra ya? Iya. Karena memang kalau tidak. Bisa saya menambahkan? Boleh, iya boleh. Ya. Kebetulan pernah saya mergokin karena pernah beli lewat online gitu ya, dan saya tanyakan ternyata berikutnya langsung diblokir ya. Ada 2 kali 3 kali ketemu orang yang begitu saya lacak ternyata semuanya diblokir langsung. Begitu dilihat yang memblokir langsung PTBS langsung. 2 kali itu nemuin seperti itu. Makasih. Oke, terima kasih Umi Sarni. Memang banyak itu tindakan tegas dari perusahaan ya Umi ya, langsung diblokir yang menjual dengan harga rendah. Iya. Iya, terima kasih Umi atas tambahannya yang luar biasa. Oke, bagaimana Pak Tomo? Sebentar Mbak, ada gangguan teknis sebentar. Mohon diulang Mbak, tadi ada gangguan teknik sebentar. Audionya tadi nggak dengar. Oke, jadi tadi yang disampaikan oleh Umi Sarni bahwa beliau menemukan akun-akun di online tuh yang memang menjual produk PTBS dengan harga yang murah itu diblokir oleh perusahaan langsung gitu. Jadi memang tidak diizinkan. Kalau memang itu ketahuan mitra yang menjual dengan harga murah di online, Shopee atau di Tokopedia mungkin, nah itu langsung terblokir oleh perusahaan ID-nya, itu Pak. Iya, bagaimana Bapak Tomo? Halo Mbak, halo. Iya, gimana Bapak? Jelas? Suaranya jelas? Oke. Mbak, kalau ini agak rendah. Suaranya agak rendah. Kalau yang mitra menjual di bawah harga ketentuan gimana? Apakah ada sanksi juga? Iya, itu Pak tadi ID-nya terblokir, diblokir oleh perusahaan karena bisa ketahuan. Jadi memang kita ada ketentuan gitu ya Pak ya, tidak boleh menjual harga di bawah standar atau di bawah yang telah ditentukan oleh perusahaan.
Dan sudah ada Bagaimana Bapak Tomo? Ya, ini langsung ya kalau misalkan ada ternyata mitra yang menjual di bawah harga itu sudah pernah ada yang diblokir gitu. Iya. Iya. Bagaimana Bapak Tomo? Iya, Kalau Mbak, kalau ternyata tadi yang dipermasalahkan kan harga di bawah ketentuan itu palsu. Iya. Tapi kalau ternyata produknya itu asli, gimana? Ya. Oke. Kalau ternyata produknya asli ya, tadi balik lagi sih Pak, kita sebagai mitra sebenarnya wajib gitu ya memberitahu gitu. Kalau yang memang dijual di online dengan harga murah itu yang palsu gitu, dan memang PTB tidak bertanggung jawab atas produk tersebut gitu, jadi bisa kita sampaikan gitu Pak. Karena nggak terbukti, kita mau ngebuktiin asli atau palsu juga dari PTBS-nya langsung memang membuktikan mitra-mitra itu tidak boleh menjual dengan harga murah di online gitu. Jadi PTBS tidak bertanggung jawab atas isinya, entah dapat manfaatnya atau enggak dan sebagainya. Tapi kalau misal Mbak, orang kan namanya orang kan pinter juga ya. Yang menjual itu keluarganya, ya kan, bisa jadi kan yang menjual itu saudaranya yang bukan mitra, tapi produknya asli, terus dipasarkan di online dengan harga yang murah. Nah, itu bagi kita kan juga merugikan kita semua gitu. Ya. Moderator tadi, halo moderator. Iya, oleh. Iya. Tadi yang saya tambahkan tadi ya, kejadian semacam itu karena memang pernah cerita ke saya, langsung diblokir sampai 2 kali atas nama keluarganya, dan langsung diblokir juga, diblokir akun bisnisnya Pak. Oh, ya, jadi langsung akun bisnisnya diblokir, sudah 2 kali itu kejadian. Tapi masalahnya Bu, masalahnya kan kalau ketahuan keluarganya, yang nggak ketahuan keluarganya, artinya barangnya asli ya, barangnya dari punyanya BES. Tapi yang menjual online ini orang yang nggak dikenal gitu. Iya Pak, kan akun bisnis di online itu langsung ditutup Pak, diblokir, nggak bisa lagi membuka di Shopee atau di mana, itu nggak bisa lagi. Termasuk yang punya akun di media online ini ya? Ya, langsung diblokir Pak. Langsung begitu dilacak, yang memblokir adalah PTBS langsung yang memintanya untuk memblokir ke Shopee langsung. Ya, langsung justru akun ininya ya, akun penjualnya. Akun bisnis. Nah, iya. Bukan hanya ID dari PTBS. Iya, bukan akun bisnisnya. Iya. Sekalipun itu orang yang bukan mitra PTBS ya? Ya, betul. Ya, ya. Ya baik, kalau begitu kan aman bagi mitra BES untuk menjual sesuai dengan ketentuan seragam gitu loh Mbak. Iya Pak. Betul. Supaya nggak membunuh pasar kita gitu. Ya. Betul Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama Bapak Tomo. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Umi Karni sudah menambahkan jawabannya. Oke. Iya, karena itu kedua kali, kejadian 2 kali, ngulang lagi beda terganggu ini soundnya. Ya, iya, karena mengaruh dari keberkahan juga sih ya. Kalau misalkan sudah mulai ada penipuan dengan cara yang tidak halal. Ya. Nah, betul, dengan cara yang tidak halal. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Bisa banget ini nomor kita, Masya Allah. Boleh langsung dari kolom chat atau langsung via di unmute atau mau raise hand dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Naufal dari 19. Dari mana? Naufal sendiri. Oke, langsung silakan. Mau sedikit menambahkan aja perihal yang tadi. Kedengeran nih suaranya? Ya, kedengeran. Oh iya. Mau menambahkan aja untuk perihal yang tadi. Ruginya kalau beli di online itu mungkin yang pertama tadi yang seperti sudah dijelaskan sama Bidan Anissa, bisa jadi barangnya palsu. Kemudian ketika nanti terjadi resiko, ada efek samping, nah itu kita nggak bisa tanggung jawab, bukan tanggung jawab perusahaan. Terus yang ketiga, ketika kita beli online, itu kita rugi. Ruginya apa? Nah, kita nggak dapat poin.
Itu mungkin yang bisa dapat AA tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anova sudah menambahkan. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu kalau misalkan kita belanja di online yang tidak sesuai dengan peraturan dari perusahaan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin Bidan Anissa Sabrina ada yang mau ditambahkan jawabannya? Sudah cukup jelas dari Umi Sari dan Anova untuk tambahannya, luar biasa. Sekali ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Boleh langsung di-unmute atau via kolom chat atau mungkin yang baru-baru nih. Banyak juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang baru mau cari tahu nih kira-kira. Atau kalau belum ada yang nanya, aku nanya ya Saf ya? Ya boleh. Oke. Boleh nih mungkin untuk teman-teman milenial nih terutama tips dan triksnya nih Sabrina biar kita nggak turun semangatnya, biar raih sukses, dapat percepatan income ataupun percepatan reward itu gimana nih Saf kira-kira? Boleh tips dan triksnya? Oke, tips dan triknya ya. Mungkin berawal dari ini dulu kali ya, sedikit awal memulai gitu ya. Jadi awal mulai itu sebenarnya coba-coba, tapi sudah ada ilmunya gitu, karena leader yang luar biasa itu Bidan Cucu Henda dan Anoval sering ngajak untuk training dan seminar gitu. Jadi secara basic ilmu sudah ada, tapi saat memulai itu coba-coba. Karena rata-rata mungkin anak muda mikirnya belum ada kebutuhan kali ya, saat itu juga sama gitu, sepertinya udah cukup semua gitu, tidak ada hal yang harus saya raih lagi gitu kan. Tapi dicoba-coba itu ternyata Allah coba-coba, tapi itu belakangnya tuh banyak ada doa orang tua. Saya sudah minta doa orang tua bagaimana ingin menjalankan ini gitu kan. Terus saya sudah mempelajari ilmunya dan saya hancurkan tembok penghalang ketika mulai berbisnis. Tembok penghalangnya itu apa? Diri saya sendiri. Mungkin tidak percaya diri, insecure, malu, habis itu apa lagi ya? Males mungkin, terus sudah nyaman dengan kehidupan yang biasanya sehari-hari. Nah itu saya hancurkan semua tuh tembok ketika memulai. Akhirnya saya coba, saya minta pertolongan Allah untuk saya mau mulai nih, semoga Allah mudahin gitu jalannya. Dan saat itu orang-orang yang salah satu awal-awal tuh Ainun, awal-awal saya memulai. Gitu. Jadi triknya untuk memulai sebenarnya mungkin ketemu dengan teman dekat dulu gitu kan. Salah satunya tuh saat itu Ainun yang sebagai orang-orang awal ketika saya memulai. Akhirnya dari coba-coba itu kok ternyata banyak yang mau nih closing gitu. Terus ada juga beberapa yang tentu saya mengalami, ada juga penolakan tuh pasti gitu kan, dan mental tuh teruji juga tuh, beberapa ini mental teruji karena ada yang menolak, ada yang menerima, dan itu wajar karena resiko bisnis kan cuma satu, ditolak gitu kan. Akhirnya dan saya jadi punya dream gitu. Saat tadi saya sebutkan dream kecil ya suaranya Mia. Suaranya iya jadi kecil. Kecil ya. Ini sudah jelas belum? Sudah. Jelas, aku jelas iya. Oke, jadi ketika memulai itu seperti itu gitu. Ada ujian mental juga ditolak, banyak ditolak. Ada yang terima juga, dan saya bersyukur dengan perjalanan saat itu. Memang itu benar-benar, kalau saya pikir gini, tidak ada teknis pun yang mungkin saya pahami lebih dalam gitu saat itu. Jadi saya pegangnya, saya ikhtiar, apapun bentuk ikhtiarnya, saya lakukan tugas saya. Setelah itu saya minta doa orang tua, itu pasti. Karena kita suka lupa minta doa orang tua. Kita cuma tahu, iya kok orang tua pasti doain gitu kan. Padahal kita harus minta sebenarnya biar beliau tuh semakin kuat lagi gitu ngedoainnya gitu ya. Jadi minta doa orang tua, datanglah pertolongan Allah sampai akhirnya. Jadi coba-coba aja tembus reward Bapak Ibu. Apalagi yang udah niat gitu. Alhamdulillah Allah tolong tembus reward 4 bulan ketika menjalani ini, itu semua atas pertolongan Allah, bukan hanya karena kemampuan saya, tidak sama sekali. Terus triknya bagaimana untuk tetap semangat. Tadi saya ingat bagaimana saya memulai dengan susahnya gitu. Jadi kalau ada mungkin gak semangat saat itu atau ada masalah hal yang memang membuat saya ini mau lanjut nggak ya gitu. Saya ingat bagaimana saya memulai, bagaimana saya mendobrak
dinding pembatas, mendobrak dinding pembatas yang menghalangi saya mungkin untuk kesuksesan itu sendiri, dan adanya satu mimpi yang mungkin tidak bisa diraih hanya dengan sebagai bidan, yaitu saya mau melaksanakan memberangkatkan umroh kedua orang tua, menggandeng tangannya di depan Ka'bah. Saya mau haji furoda di usia muda, dan saya tahu ini tidak bisa hanya dengan penghasilan sebagai bidan gitu. Saya bersyukur 5 tahun sebagai bidan sudah cukup gitu, maksudnya cukup secara finansial, saya pikir sudah mapan gitu. Tapi untuk mimpi-mimpi yang besar yang lain, saya butuh istilahnya butuh transisi yang lebih besar gitu. Jadi ya itu triknya. Ingat perjuangan yang sudah dilalui sampai sejauh ini, ingat lagi pertolongan Allah. Jadi kalau mungkin lagi kendor, kita ini Allah pernah tolong kita di situasi yang mungkin nggak tahu nih Allah tolong gitu. Jadi kalau ada hal yang sedikit membuat semangat kendor dan sebagainya, kita ingat lagi dulu pertolongan Allah yang sebelumnya. Itu pasti nanti Allah tolong lagi di kesulitan-kesulitan selanjutnya. Dan yang paling penting sih memang harus punya dream atau mimpi. Karena kalau nggak punya dream atau mimpi, jadinya ya udah jalan sengalir-ngalirnya aja. Gitu. Nggak ada acuan, nggak ada tujuannya ini dicapai gitu ya, Sob ya. Oke, penting banget berarti punya mimpi, punya semangat yang tinggi, dan juga nggak lupa selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita ya, Sob ya. Insya Allah luar biasa banget. Iya, makanya dengan tugas Arizal kemarin tuh yang buat Dream Book itu benar-benar bermanfaat sekali sebenarnya untuk menggambarkan, merealisasikan secara real gitu dalam bentuk tulisan dan gambar. Semua dituangkan gitu ya, apa yang kita mau, pokoknya tuangin aja, ntar juga masalah dikabulin apa enggak itu Gak peduli gimana cara sampainya, gimana cara ini kewujud atau enggak, kan tujuannya cuma nulis mimpi, nanti Allah yang wujudin. Iya, Masya Allah banget, luar biasa ya. Oke, gimana nih Bapak Ibu atau teman-teman sekalian? Sudah banyak banget ternyata ilmu yang kita dapat ya, Masya Allah. Tapi masih kurang rasanya kalau ngobrol sama Sabrina tuh kurang aja, ada aja. Enggak kurang, pokoknya kurang nasihat ini gitu. Gimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Jarang-jarang nih. Sudah. Boleh ya, chat. Satu pertanyaan lagi, oke baik. Satu pertanyaan lagi, ayo silakan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Supaya betul-betul terbebas dari riba itu gimana, Bu? Oke, Bapak Tomo ya. Iya. Ini maaf, ini videonya nggak saya nyalakan soalnya suaranya nggak seberapa dengar saya kalau saya loudspeaker. Ya, nggak apa-apa Pak. Oke, gimana nih kira-kira? Saya banyak ini Bu, saya banyak kendala. Teman-teman kalau diajak daftar itu keluhannya itu pasti duit gitu ya, pasti uang gitu. Terus saya suruh ya cobalah cari pinjaman, cari utang. Lu katanya nggak boleh ngajarin utang kok, suruh cari utangan gitu. Itu gimana itu ya? Baik, gimana nih, gimana kira-kira solusinya? Sedangkan semboyannya perusahaan kan terbebas dari utang gitu ya. Supaya bebas dari utang, nggak ngajarin utang kan begitu ya. Oke, baik. Oke, boleh langsung dijawab? Oke. Iya, saya jawab ya Pak ya. Semoga bisa membantu. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak ada amanah utang atau riba? Ada ya Pak ya? Halo? Iya, halo? Iya. Ya. Iya, gimana Bu? Kalau saya boleh tahu, Bapak punya amanah utang atau riba yang belum terselesaikan? Oh, kebetulan enggak ada kalau saya. Kebetulan enggak ada ya. Syukur. Alhamdulillah. Ya Pak. Enggak, jadi yang saya jumpai Bu, prospek-prospek saya. Ya, itu juga yang saya jumpai Pak untuk calon mitra yang memang sebenarnya banyak punya hutang atau amanah hutang dan riba. Itu kalau yang saya lakukan ya Pak ya, saya temui kebutuhan mereka Pak. Saya temui kebutuhan mereka.
Karena kan kalau di bisnis ini ketika dijalankan, terus nanti dapat komisinya, terus rewardnya itu kan bisa nanti untuk melunasi hutang atau riba itu. Jadi yang kalau saya lakukan adalah ketika mungkin dia punya amanah hutang atau riba, saya gali lebih dalam lagi apa yang menjadi kebutuhannya dan sekuat apa dia ingin untuk terbebas dari hutang dan riba. Gitu Pak. Jadi tadi untuk ngajak ke seminar gitu ya Pak ya, orang-orang tuh mau diajak ke seminar kalau dia merasa itu butuh dan penting buat dia. Jadi bagaimana cara kita membuat itu butuh dan penting untuk dia yang memang punya hutang atau riba. Gitu Pak. Ini mau ngajak beli mau ngajak daftar maupun beli paket ya. Soalnya kalau yang punya uang sih nggak masalah ya dengan uang 2 juta. Tapi kalau yang betul-betul nggak punya gitu ya? penghasilan, terus dia punya kemauan, sedangkan kita kan diajarkan untuk tidak mengajarkan utang kan gitu ya. Sedangkan di bisnis-bisnis lain kan dorongannya yang kalau nggak punya ya utang kan gitu ya. Iya. Nah ya, kalau cara yang lain yang saya biasa lakukan tuh Pak, kita bantu untuk menjualkan produk Pak. Waktu itu sih gitu. Jadi kalau memang dia benar-benar nggak punya uang untuk bergabung, tapi dia punya kemauan karena kan satu hal yang menjadi modal di sini bukan hanya uang, tapi kemauan. Jadi kalau dia mau, kita bisa tanya biasanya Pak, ada nggak sih barang yang mungkin bisa digadai gitu kan? Jadi itu boleh ya Pak ya. Hutang juga sebenarnya tapi memang tidak dianjurkan sih. Maksudnya kalau hutang ada lebihnya baru itu disebutnya riba gitu kan. Atau bisa dengan dia jual apa yang memang bisa dijual di rumahnya. Biasanya gitu Pak. Terus kalau memang tidak ada, biasanya saya tawarkan untuk menjual produk saya. Jadi dia jualin produk kalau memang dia benar-benar ada kemauan, tapi nanti itu terkumpul untuk dia bisa join menjadi mitra dan kita ajarkan langkah-langkah selanjutnya. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Iya Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Tomo? Jadi ini ya kita bantu untuk untuk bantu jual atau bantu menawarkan. Oke, ada satu lagi pertanyaan nih dari agar supaya Bapak. Dengan semboyan agar supaya dengan semboyan yang ada guru berkah nur riba itu betul-betul terrealisasi ya, gitu Pak. ya. Baik, ya betul sekali. Oke, satu pertanyaan lagi nih, mengingat waktu yang sudah mau menunjukkan pukul 10 dari Bapak Sudirman SSW 21. Assalamualaikum, dalam membangun tim dan kebetulan saya baru mitra minimal mental kita dan untuk percepatan supaya dapat mitra, mohon pencerahannya. Sabrina, silakan. Oke, dari Bapak Sudirman ya. Bagus sekali untuk pertanyaannya. Saya jawab mungkin yang bawah dulu tuh, percepatan supaya dapat mitra. Ini yang saya lakukan saja ya Pak ya. Percepatan untuk dapat mitra yang saya lakukan adalah sambil mengisi ilmunya, karena kesuksesan tidak mungkin dilalui tanpa ilmu. Jadi sambil mengisi ilmunya terkait bisnis ini, sambil juga minta pencerahan dari leader, dan saya saat itu coba sendiri. Jadi saya coba memantaskan diri dengan ilmu, dan saya mulai turun ke lapangan untuk dapetin mitra. Dapetin mitra itu kan nggak memang kayak, kalau menurut saya memang tidak pernah menawarkan beli produk yuk atau apa gitu, enggak. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau anak-anak muda tuh biasanya saya ajak chill dulu, santai di mall gitu Pak. Kalau anak muda ya Pak ya. Tapi kalau misalnya mungkin ya tergantung ini juga target-target calon mitra. Tapi untuk percepatan tuh tadi memantaskan diri dengan ilmu dan mulai langsung mencoba gitu. Kalau misalnya ada ditolak atau mungkin ada kesalahan, kita bisa coba lagi, dan itu hal yang bisa istilahnya untuk membuat mental kita semakin
bagus gitu, semakin percaya diri. Jadi mental tuh tidak terbentuk seadanya gitu Pak. Istilahnya tiba-tiba mental jadi kuat, enggak. Mental itu terbentuk dari banyaknya tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi kalau tidak mau mulai, takut ditolak dan sebagainya, itu mental juga sama aja gitu. Mentalnya ya gitu-gitu aja gitu Pak. Tapi kalau sudah berani mencoba, memantaskan diri dengan ilmu, kita nggak peduli ditolak, lanjut lagi, temukan lagi, itu yang membuat mental kita semakin lama semakin kokoh. Jadi nantinya ketika ada penolakan lagi di prospekan selanjutnya, kita nggak perlu pedulikan, karena tugas kita masih banyak nih, yang membantu mitra-mitra kita yang lain, gitu Pak. Jadi itu sih yang Pak, yang saya lebih memikirkan apa yang bisa saya ubah gitu dibanding hal yang tidak bisa saya ubah gitu. Yang tidak bisa saya ubah misalnya respon orang lain ketika saya prospek atau apapun yang tidak bisa saya ubah, saya nggak pedulikan gitu. Tapi yang bisa saya perbaiki dari diri saya lakukan. Mungkin kalau misalnya ditolak gitu, jadi kan lama gitu dapat untuk cepat itu, saya perbaiki atas masalah apakah mungkin ilmunya belum sampai atau mungkin pelatihan dan sebagainya. Tapi yang paling penting di sini adalah sering-sering lakukan. Kalau sering-sering melakukan, akhirnya terbiasa, akhirnya tahu celah salahnya di mana, akhirnya mental kokoh atau mental kuat itu terbentuk. Gitu Pak. Bu. Oke. Putus-putus ya. Bu. Bapak Sudirman. Oke. Bagaimana Bapak? Bu, kan saya kan udah melakukan beberapa sesuai dengan yang leader anjurkan, ya kan Bu ya. Satu mungkin saya sudah coba sebar brosur, ya kan, satu itu. Kedua, saya sudah coba bikin database dan pakai SMS Blast Bu, ya kan. Yang ketiga mungkin insya Allah besok saya akan kasih cuma-cuma Bu, Eco Farming dan Ecopit buat ke Departemen Pertanian yang di Majalengka. Nah, maksud saya kan, saya maunya percepatan untuk membangun building Bu ya. Seperti apa untuk percepatannya? Kan saya udah melakukan beberapa solusi. Nah, mungkin ada nggak Bu, selain yang saya lakukan dari 3 itu, untuk tambahannya Bu, biar seperti apa sih yang udah dilakukan untuk leader-leader yang udah berhasil. Itu kan cara saya emang copy paste, ada dari leader ada, terus ide saya juga ada pakai SMS Blast Bu ya. Terus saya ngasih cuma-cuma juga ada gitu kan. Saya nggak jual Bu, saya kasih aja produk-produk itu. Di samping kita mungkin pakai juga ya Bu ya. Mungkin itu Bu yang saya udah lakukan. Mungkin ada masukan lagi maksudnya dari Ibu selain itu? Bapak sudah ada daftar nama berarti ya Pak ya? Ada. Sudah dinilai berarti? FAST-nya sudah dinilai? Ada beberapa yang agak ngerespon juga Bu. Cuman saya tinggal istilahnya meyakinkan aja ke dia. Cuman mungkin satu itu, kedua mungkin yang saya tangkap masalah dananya mungkin next ya Bu ya, next mungkin yang saya tangkap seperti itu. Ya. Tapi kan kita nggak bisa istilahnya hanya prediksi saya aja. Nah, yang ada beberapa. Terus saya tanya juga ke leader saya kan kebetulan saya berhubungannya sama Ibu Lia ya. Ya. Kata Bu Lia juga ada yang masuk, cuman karakter konsumennya kurang bagus, mungkin yang dari Pak Dirman atau gimana nggak ngerti saya juga ya. Aku juga sering berhubungan juga sama dealer Bu, gitu kan. Nah, gitu Bu maksud saya. Ya Pak, jadi kalau di sini memang hanya mencontek sebenarnya apa yang sudah dilakukan dan diajarkan Abi dan Umi. Ya memang hanya database, dari database itu kita rinci FAST-nya, mana yang finansial bagus, ambisiusnya, kualitas dan teachable-nya, nanti dinilai gitu Pak. Nah kalau misalnya mungkin belum bisa prospeknya sehingga mungkin sering terjadi kegagalan, bisa ajak leadernya atau dia dibawa ke seminar gitu. Jadi memang kalau dari saya pribadi tidak ada
tips khusus gitu ya, karena memang di sini hanya mengikuti gitu Pak. Bedanya hanya ini aja, sering atau tidak dilakukan gitu. Yang Bapak lakukan sudah bagus, memang seperti itu yang kita lakukan Pak. Cuman terkadang kita belum sampai kepada presentasi yang bagus gitu ya, hingga sampai ke calon mitranya ini bisa menerima peluang usaha yang kita tawarkan gitu. Itu kan minimal sehari follow up 10 orang ya Bu ya? Nah, saya udah coba lakukan juga Bu. Terus lalu hasilnya? Kenapa Bu? Iya, hasilnya bagaimana setelah menghubungi 10 orang? Ya ada yang, kalau saya prediksi itu ada yang kayaknya berminat, cuman istilahnya menunggu keuangan kali Bu ya. Menunggu keuangan ya kan. Nah, terus ada juga yang istilahnya kan orang bermacam-macam karakter Bu. Ada juga yang ini ya udahlah, kita mungkin itu bisa diulang lagi entah kapan kan Bu ya. Iya betul. Nah, mungkin seperti itu Bu. Kan ada dari pasnya kan ada itu apa kriterianya Bu ya. Nah, mungkin saya juga udah coba copy paste dari situ Bu. Iya. Sudah berapa ya Bapak? Suaranya putus-putus. Sudah jelas belum? Agak kecil. Putus-putus ya Bu. Putus-putus kayaknya suaranya. Udah jelas Bu. Halo, sudah jelas? Iya. Jelas. Sudah sampai 100 sampai 300 daftar nama Pak yang sudah dihubungi, yang sudah di follow up. Kalau 300 belum Bu. Kalau 300 belum. Saya soalnya kan saya kadang-kadang ada kesibukan juga itu. Iya betul. Nah, tapi saya usahakan sehari 10 lah Bu gitu ya. Jadi nanti sampai habis Pak. Sampai habis 300 daftar nama Pak, itu secara ilmu matematikanya pasti dapat tuh Pak 10 orang terbaik yang akan masuk ke dalam jaringan itu Pak. Nanti bagaimana cara merekrut? Itu yang tadi saya bilang memang butuh ilmu, dan kalau memang misalnya belum mumpuni nih, masih suka takut-takut dan tidak percaya diri, bisa diajak calon mitranya ke seminar atau bertemu dengan leadernya langsung gitu. Memang yang kami lakukan hanya kita olah lagi tuh Pak di 100 sampai 300 daftar nama. Nanti pasti ketemu orang-orang yang baik untuk dapat menjadi mitra. Iya Bu. Makasih Bu, makasih. Bagaimana Bapak Sudirman? Sudah cukup jelas? Bu. Cukup ya. Cukup, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, sudah menunjukkan pukul 10 nih Sabrina. Masya Allah, udah lewat malah bahkan ya. Oke, closing dulu nih saat kira-kira. Oke, ini suara saya sudah masih jelas ya? Jelas. Oke, closing statement sedikit kali ya. Penyemangat aja sih. Kita sering dengar mungkin kisah tentang Siti Hajar yang bolak-balik Safa Marwah untuk mendapatkan mata air. Tapi saya tidak saya mengambil hikmah dari kisah itu dari versi yang lain. Jadi Siti Hajar bolak-balik Safa Marwah, ternyata mata air muncul di kaki Ismail. Sebenarnya mudah bagi Allah untuk memunculkan mata air bagi Siti Hajar. Tapi Siti Hajar sekeras itu berusaha, berjuang untuk dapetin mata air. Jadi poinnya adalah cara meminta terbaik adalah melalui usaha terbaik juga. Jadi nggak cuma cukup doa yang terbaik, tapi dengan usaha terbaik. Jadi bagaimana juga kisah Siti Hajar ini kita melihat bagaimana Allah kirim pertolongannya ketika ikhtiar telah dilakukan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, pertolongan Allah itu pasti datang, entah seberapapun susahnya kita sedang menjalani kehidupan, menjalani usaha yang kita yang tengah kita usahakan ini, pertolongan Allah itu pasti datang. Yang jadi pertanyaan adalah kita sudah pantaskah kita ditolong oleh Allah? Dan semoga kita semua adalah orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dan satu kalimat bagaimana untuk ditolong Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah adalah solusi untuk setiap masalah. Jadi apapun masalahnya, bertakwa kepada Allah itu satu-satunya solusi. Jadi itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada kekurangan, sekian dari saya Nisa Sabrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita pada malam hari ini. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai pada materi pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk narasumber yang sudah memberikan ilmunya pada malam hari ini. Untuk sesi terakhir, ada tambahan barangkali dari Umi Elis atau dari Abi Masturi?